Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kepada anak-anakku santri MANU Miftahul Falah kelas 11. Maaf kemarin ada kesalahan bait. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pelajaran Qawaidul Fiqhiyah untuk kelas 11 MANU Miftahul Falah. Kita mulai bait nomor 62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kafat tawkilu fiha asla wastasniyan mahma tuqarin fi'la. Wa ma kafalan ora cukup atau kilu apa makilake fiha ing dalam niat aslan babar pisan wastasnian lan becik njabakna sira mahma tuqarin semangsane barengake sira ing niat fi'la ing nindakake ibadah. Artinya, kapan ana ibadah sing mesti niate ora oleh diwakilna, babar pisan. Tapi ada pengecualian. Ada ibadah yang niatnya boleh diwakilkan. Ibadah apa itu? Yaitu ibadah yang niatnya bersamaan dengan melakukan ibadah tersebut. Satu contoh ibadah wudhu. Kaperendi Kang, ape wudhu. Tolong aku titip siji Kang. Nggo wudhu loro sing siji weno aku. Ini ndak boleh. Ini namanya mewakilkan niat dalam satu ibadah itu secara umum tidak boleh sama sekali. Tapi ada pengecualian, yaitu ibadah yang niatnya bersamaan dengan melakukan ibadah. Seperti halnya membagi zakat, menyembelih kurban, menyembelih kekah, dan lain sebagainya. Nah, ini ibadah yang boleh diwakilkan niatnya. Seperti zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati an sinten, an jaddi, an ummi, an abi. Niat ingsun ngedalake zakat fitrah kanggo mbahku, kanggo ibuku krana Allah Ta'ala. Ini boleh. Ini boleh. Kemudian bait nomor seterusnya, nomor 63. Wa'tu birol ikhlasu fil manwi fala tasikhu bitasyriki fi manukilam. Wa'tu birolan diwilang-wilang lan dianggap lan direken al ikhlasu apa ikhlas fil manwi ing dalam ibadah kang diniati. Al ikhlasu apa ikhlas? Di sini ikhlas tidak seperti ikhlas biasanya. Melakukan satu ibadah dengan satu niat itu namanya ikhlas di sini. Fil manwi dalam ibadah kang diniati, fala tasikhu mongko ora sah apa niat bitasriki kelawan nyekutokake niat. Artine ibadah satu niate loro.
Fima ing dalam keterangan nukila kang wis dinukil apa ma. Artinya kapan ana ibadah sing mesti kudu ikhlas. Artinya ikhlas melakukan satu ibadah dengan satu niat. Lan meneh ora sah ngibadah sing naka niku tasrek. Maksudnya artinya tasrek niki melakukan satu ibadah dengan dua niat. Ini hukumnya ndak boleh. Mboten angsal. Melakukan satu ibadah dengan satu niat. Itu namanya ikhlas, murni, mligi. Dan tidak sah melakukan satu ibadah dengan dua niat. Contohnya, niat ingsun nyembelih pitik krana Allah Ta'ala lan krana kanggo nyogati maratuwa. Ini ndak boleh nih. Nah, ini ndak boleh. Artinya ayam sembelihannya itu tidak sah. Ini contoh saja itu. Tapi kaidah tersebut juga ada pengecualian. Artinya apa? Melakukan satu ibadah dengan dua niat hukumnya boleh. Ya, ini pengecualian. Nah, ini ada keterangannya ada di bait nomor 64. Wastus niat asya'u katakhiyah ma ghairiha tasikhu fihan niyah. Wastus niat lan dijabake asya'u apa pira-pira perkarane hukum katakhiyah kaya salat tahiyatul masjid ma ghairiha bareng sartane liyane salat tahiyatul masjid tasikhu sah fiha ing dalem salat tahiyatul masjid mau an-niyatu apa barengake niat liyane. Masih ada kaitannya dengan bait sebelumnya, bait nomor 63. Kalau bait nomor 63 diterangkan bahwa ibadah itu harus ikhlas. Melakukan satu ibadah dengan satu niat. Dan tidak sah melakukan satu ibadah dengan dua niat. Itu keterangan bait nomor 63. Hal itu ada pengecualian. Artinya tasrek itu boleh melakukan satu ibadah dengan dua niat dengan syarat satu ibadah sunat, dua waktunya atau caranya sama. Itu boleh melakukan satu ibadah dengan dua niat. Contoh, saya jam 7 pagi masuk ke masjid. Langsung sholat 2 rakaat. Niatnya 2. 1 sholat duha, nomor 2 sholat tahiyatul masjid. Ini hukumnya boleh. 1 dengan syarat sama. Sunat dengan sunat. Tahiyatul masjid juga sunat, duha juga sunat. Waktunya juga sama. Nah, caranya juga sama. Ini boleh. Artinya apa? Melakukan satu ibadah dengan dua niat disebut tasrek tersebut. Tasrek itu pakai kap. Kalau tasrek pakai kop, itu namanya mencorong. Nah, hari tasrek, hari yang mencorong, artinya hari yang baik. Asyraqal badru alaina, asyraqo mencorong
al badru sapa Kanjeng Nabi kang dipadhakake kaya dene tanggal purnama sempurna bunder ser. Kalau di sini tasrek memakai kaf, artinya apa? Melakukan satu ibadah, dua niat, hukumnya boleh, ya, karena ada pengecualian dari kaidah pertama tersebut. Dengan syarat sama sunatnya, kemudian waktunya sama, caranya sama. Contoh lain, setiap Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa. Nah kemudian pas hari Senin di situ tasu'a. Kemudian niatnya Bismillahirrahmanirrahim, niat engson poso tasu'a lan poso Senin boleh. Ini pengecualian. Wa waktuha fi qauli kulli qadah muqarinun li awalil ibadah. Waktuha utawi wektune niat fi qauli kulli qadah ing dalem anut pendapete sekabehane ulama kang dadi panutan. Muqarinun iku barengi li awalil ibadah marang kawitane ibadah. Yang dimaksud fi qauli kulli qadah itu adalah wakilah. Di sini yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Artinya menurut Imam Syafi'i yang menjadi panutan, waktunya ibadah itu ada pada bersamaan awal melakukan ibadah. Ini menurut Imam Syafi'i. Nisbate sholat ya harus takbiratul ihram. Nisbate wudu ya ketika membasuh muka yang pertama. Ini demikian. Tapi melakukan seperti itu sangat sulit. Apalagi ya, kalau dalam pelajaran kemarin niat sholat itu ada 3. Sholat fardu, qasdu, ta'yin, fardiyah. Sholat sunat mu'aqqatah, qasdu dengan ta'yin. Sholat sunat ghairu mu'aqqatah, qasdu saja. Contoh sholat fardu zuhur. Kalau niat itu harus bersamaan awal melakukan ibadah, seperti sholat yaitu awal melakukan ibadah itu takbiratul ihram, kemudian harus bersamaan, ini sangat sulit dilakukan. Allahu Akbar, hatinya kerentek, aku sholat, usolli itu qasdu, ta'yin ku zuhur, kemudian fardhun lillahi ta'ala ku fardiyah. 3 hal ini dikerentekkan dalam hati ketika awal melakukan ibadah yaitu takbiratul ihram. Itu sangat sulit. Oleh karena itu, maka menurut menurut sebagian ulama, niat itu boleh mendahului dari awal melakukan ibadah. Seperti halnya sholat. Sebelum takbiratul ihram, atine nek aku sholat, itu sudah cukup. Karena bagi orang awam membaca takbiratul ihram Allahu Akbar dengan niat itu sangat sulit dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, maka kita menggunakan
pendapat yang paling mudah, niatnya sebelum atau menjelang membaca takbiratul ihram, aku sholat zuhur Allahu Akbar, nah, itu sudah cukup dulu. Wa nakhwiha wastusniyat minhu suwar kasaumi wazzakati mimma qad dzakar. Wa nakhwiha lan sepadane ibadah, wastusniyat lan dijabakake, minhu sangking iki conto, suwarun apa pira-pira conto, kasaumi kaya poso, wazzakati lan zakat, mimma sangking barang qad dzakara kang wis nutur sapa nandim sapa ki musannaf hu ing ma. Dalam bait nomor 65, setiap ibadah niatnya harus di awal melakukan ibadah. Ini juga ada pengecualian, yaitu ibadah puasa, zakat. Bahkan kalau ibadah puasa harus bersamaan dengan awal melakukan ibadah, malah di situ tidak sah ibadahnya. Seperti halnya puasa, makanya biasanya niat puasa Ramadan itu dilakukan sesudah sholat tarawih di masjid atau di musola atau di pondok. Setelah niat, pulang dari masjid, di rumah masih makan lagi kemudian tidur. Artinya tidak sesudah niat kemudian puasa, enggak. Masih makan dan puasanya mulai imsak sebelum sholat subuh itu. Artinya saya ulangi lagi, niat ibadah waktunya itu harus pada awal melakukan ibadah. Ada pengecualian. Yang dimaksud pengecualian di sini akan saya terangkan ibadah-ibadah yang niatnya tidak ada pada awal melakukan ibadah. Justru ketika niatnya itu dilakukan dengan bersamaan awal melakukan ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Contoh sholat sesudah tarawih kemudian niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun poso Ramadan ing dalam dina saesuk fardhu krana Allah Ta'ala. Pulang dari masjid sampai rumah masih makan, boleh. Nah, baru puasanya mulai pacar imsak itu. Jadi niatnya tidak bersamaan melakukan, boleh. Bahkan kalau bersamaan malah tidak sah. Nah, seperti halnya di daerah kita biasanya ada sirine subuh itu sebagai awal melakukan ibadah. Artinya mulai imsak. Imsak itu namanya menahan diri dari makan dan minum, mulai berpuasa. Wing, kemudian baru niat. Apalagi kalau niatnya itu lama. Berarti apa? Sudah puasa tapi belum niat. Nah, ini malah tidak boleh. Malah tidak boleh. Sebaiknya kalau niat puasa, itu jauh dilakukan sebelumnya. Demikian zakat. Zakat pun demikian. Zakat pun demikian. Tidak harus dengan bersamaan awal melakukan ibadah zakat tersebut. Niat ingsun ngedalake zakat fitrah kanggo awakku dhewe krana Allah Ta'ala. Kemudian berikan besok atau
pokoknya sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Kalau dilakukan sesudah sholat Idul Fitri dilakukan baru diberikan zakat fitrah, maka itu tidak sah karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Zakat, nah itu demikian. Kalau zakat fitrah,